sehingga kita benar-benar telanjang. Dalam artian rohaniyah kita telanjang tanpa ada embel-embel, tanpa ada penutup, tanpa ada tendensi apapun. Tapi kita tidak sadari. Orang lain bisa kita tipu. Khalayak bisa kita tipu dengan sikap, dengan ucapan kita. Tapi Allah tidak akan pernah. Sang Maha Hidup tidak akan pernah bisa kita bohongi dengan sikap-sikap kita, dengan ucapan-ucapan kita tersebut. Yang tahu diri kita, ya diri kita. Pramila, monggo dalam konteks ini, kalau kita sudah berani belajar tentang rohaniyah, belajar tentang kesejatian, monggo lepaskan hajatmu, lepaskan keinginanmu, lepaskan harapan-harapanmu, kembali kepada Allah. Di situ titik suci baru kita dapatkan. Dalam ilmu Jawa disebutkan ada beberapa hal, ada tata cara untuk bermandi atau bersuci dengan metode air kelanjutan dari kemarin. Satu, dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun adus nganggo banyu ulu suci. Kanjeng Nabi kang ngosoi, malaikat kang ngrungkebi, bapa biyung kang dedepi, resik njaba resik jero, suci saking kersaning Allah. Itu salah satu di antara doa yang bisa dipakai untuk memulai kita bersuci. Dan saya yakin dulur-dulur pelaku spiritual banyak doa-doa, mantra-mantra untuk memulai bersuci dengan air, dengan harapan kotoran jasadiah, kotoran rohaniyah itu luntur bersih, dan sehingga kita bisa menuju ke hadirat Allah. Tapi kembali kepada pembahasan awal, secara dohiriyah kita membaca mantra saat mandi, tapi hati kita tidak kita tata, rasa kita tidak tata, tidak tersentuh oleh mantra itu. Yang tersentuh cuman lisani kita, yang tersentuh cuman suara hati kita. Di balik itu semua kita masih bersekukuh, masih bersekongkol dengan tujuan-tujuan yang wujudnya duniawi, masih penuh berlepotan dengan kotoran-kotoran duniawi yang wujudnya hajat, harapan, keinginan, dan lain-lain yang terkait dengan dohiriyah. Apa itu sudah suci? Belum, saudara. Belum, dulur. Dereng, dulur. Pramila, ayo kita sinau bareng, kita moco bareng. Moco bareng apa yang ada dalam diri kita. Di saat kita mandi secara jasadiah, mandi secara rohaniyah, ayo kita deleng, sudah bersih belum? Yang tahu bersih dan tidak diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau toh ada orang lain, sepuh, para ulama, para alim yang sudah terbuka basirohnya atau terbuka mata hatinya melihat, beliau tidak akan pernah berbicara tentang itu. Karena nyaman dan tidak nyamannya itu kembali pada diri kita. Merasa bersih, merasa tidak, itu yang tahu diri kita sendiri. Ini dulur yang terkait susuci. Setelah susuci, monggo kita awali diri kita dengan belajar mensucikan lebih detail lagi dengan cara puasa untuk
bersihkan diri kita dari kungkungan, dari cengkraman kotoran-kotoran itu yang selama ini kita sudah yakini dan merasuk jadi mindset kita bahwasanya kalau kita itu datang sowan kepada Allah, menghadap kepada Allah itu dengan tujuan ayo monggo dulu kita teteli nek wong Jawa Mas Tani, ayo kita resiki itu semua sehingga kita benar-benar telanjang. Dalam artian rohaniyah kita telanjang tanpa ada embel-embel, tanpa ada penutup, tanpa ada tendensi apapun. Yang ada hanya Allah. Hanya Allah. Artinya hanya ada kejernihan, hanya ada kebeningan, hanya ada cahaya dalam rasa kita, dalam rohaniyah kita, sehingga kita terang. Di sini dulu yang sering kali itu kita tidak sadar, kita tidak paham. Terus setelah bening bagaimana? Kita apakah terus kita itu menuju Allah? Tentunya dengan niat awal kita menuju kesejatian, menuju kepada Allah, dengan niat yang kuat, dengan fokus yang kuat, itu akan terbuka dan itu akan terjadi pertemuan alam kesadaran kita, alam rasa kita nyambung, terhubung, terkonek dengan Allah itu sendiri. Baru di saat konek itu kita melangkah yang sebenar-benarnya. Yen to wong Jawa Mas Tani, sakjroning bener kuwi ana pener wis iso ngepeno sing sak mesti-mestine. Ini dulur. Kembali kepada puasa tadi, ada bahasan tentang puasa. Itu salah satu bagian bagaimana kita itu tidak terkungkung oleh urusan duniawi. Kita sebagai manusia yang lumrah, seringkali kita itu makan semuanya karena kita golongan bisa doyan semuanya, dari golongan tanaman maupun golongan hewan, dari golongan yang nyata bisa bergerak wujudnya hayawan dan golongan yang tidak nyata wujudnya tanaman. Semuanya itu ada kehidupan di situ. Cuman yang lebih berbahaya kalau kita belum pernah latihan berpuasa, cobalah, ayo kita berpuasa tanpa kemasukan dari bahan-bahan yang pernah ditempati nyawa, supaya dalam rohaniyah kita, dalam jiwa kita tidak bersemayam sifat-sifat dari hayawan-hayawan tersebut, dan belajar ngocei, belajar membedah diri kita sendiri, belajar ngudari jatining diri. Setelah itu akan muncul kasih sayang, muncul tresno asih welas terhadap apapun. Ini dulu poin-poin yang perlu kita pahami, poin-poin yang perlu kita sadari. Karena pada umumnya banyak para pelaku spiritual, bahkan para penuntun-penuntun spiritual mengajarkan kita mantra-mantra, mengajarkan kita cara bermeditasi, cara bertafakur atau apapun secara global, tapi tidak
sedetail seharusnya. Untuk detailnya mari kita pelajari sendiri. Seperti pada episode awal saya menyampaikan untuk mengerti, memahami tentang ketuhanan atau kesejatian itu dalam kaidah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengerti tentang pribadinya, sejatinya orang tersebut telah mengerti tentang siapa Tuhannya. Bagaimana kita melihat Tuhan, melihat Allah dengan jasadiah, itu mukhal. Kita bicara logika yang paling sederhana. Kalau kita diterik matahari jam 12 siang, di saat terik-teriknya kita tatap matahari, saya percaya akan silau kita, tidak akan pernah mampu. Tapi jika kita tempatkan air pada gelas yang jernih, dengan air yang jernih pula, pantulan dari matahari itu bisa kita lihat tanpa kita harus menyiksa mata kita. Dalam konteks ini, jernihnya gelas dan jernihnya air, artinya jernihnya jasad kita, jernihnya rohaniah kita, akan muncul cahaya bayangan dari matahari. Matahari itu akan muncul di gelas kita, dan persis pramila monggo sareng-sareng kita jernihkan gelas kita, kita jernihkan air kita sendiri supaya kita bisa melihat matahari. Setelahnya monggo dulur mau apa kalau sudah tahu itu matahari. Kita gunakankah cahaya itu dengan untuk membuat semangat kehidupan kita, semangat untuk berkarya, memberikan nilai manfaat kepada banyak orang, manfaat untuk alam seisinya ini, atau sebaliknya? Monggo kembali kepada dulur-dulur. Kurang lebihnya begitu dulur, ngapunten pada episode yang kedua ini kalau ada kalimat saya, kata-kata saya yang kurang berkenan dalam hamung manungsa lumrah kebak ing kliru luput dalam nyun agunging pangsama, dalam sampaikan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 samyo rahayu merdika sagung dumati. Salamun kaulan rabbil rahim. Nun 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 matur nuwun.